yang kalau untuk ke email Bapak kami bisa nolong yang tidak datang hari ini si Juli. Tapi dia belum konfirmasi ke kami siapa dia udah kirim atau belum. Kayaknya Bisa bantu dicekkan Kak. ke WA dulu lah kalau gitu. Konteks nggak ada, tiba-tiba susah. Kenapa nggak? Media. Bukan, kalau dia habis dari kelas. Yang mau nggak ada. Udah Pak. Oke. File Word-nya ada kan? Ada yang juga. Yang Word juga. Kalau Word, mohon maaf hasilnya kami nggak ada buat. Kalau nggak palingan cuma sebagian aja. Ya. Itu bisa menyusul aja. Nyusul aja. Jadi di sini kami beranggotakan saya sendiri Aida Patricia dan juga ada saya sendiri Febiona dan teman kami namanya Julia Veronica Lembagaol. Dia nggak bisa datang karena dia ada di kampung, jadi berhalangan. Selanjutnya mengenai pengertian dari ekuitas itu sendiri akan disampaikan oleh saudari Edison di yang pertama itu pengertian ekuitas. Jadi ekuitas itu menurut pernyataan standar akuntansi keuangan PSAK, ekuitas adalah hak residu atau laba perusahaan setelah dikurangi semua kewajiban. Secara umum, ekuitas dapat didefinisikan sebagai besaran hak dari pemilik perusahaan pada harta perusahaan. Lalu ada juga pengertian dari ekuitas pemegang saham. Ekuitas pemegang saham adalah jumlah nilai aset yang diberikan kepada para pemegang saham suatu perusahaan setelah dikurangi dengan hutang-hutang atau kewajiban lainnya. Jadi contohnya itu salah satunya adalah saham treasury, di mana saham treasury ini adalah saham yang biasa diterbitkan atau diperjualkan belikan untuk investor tetapi dibeli kembali oleh perusahaan tersebut atas nama perusahaan tersebut. Saham ini umumnya digunakan untuk membeli kembali saham milik pemegang saham biasa. Nilai dari saham satu ini biasanya negatif dan di dalam pembukuan dan akan dipresentasikan sebagai pengurangan dari total nilai ekuitas. Tujuannya itu sebagai dividen, mendongkrak nilai saham yang menurun, memberikannya ke pegawai. Selanjutnya itu modal perusahaan. Di sini ada kotak-kotak yang bisa kalian lihat. Yang pertama itu modal yang disetor. Modal disetor ini merupakan Bukan punya saya. yang harus Bukan. Harap jaga ketenangan. modal disetor merupakan unsur pertama yang harus kita ketahui dalam ekuitas. Modal disetor merupakan sejumlah uang yang ditanam atau diinvestasikan oleh pemiliknya yang sering disebut sebagai pemilik saham untuk mengembangkan operasi bisnis. Lalu di sini modal disetor dibagi lagi menjadi dua. Saham biasa. Saham biasa itu merupakan ekuitas bisnis yang mencerminkan modal atau investasi awal yang disetorkan. Ekuitas ini memberikan hak kepada pemilik atau pemegang saham untuk memiliki aset-aset tertentu. Pemegang saham biasa memiliki kewajiban-kewajiban termasuk memilih direksi dan pejabat yang berwenang serta merumuskan prosedur dan kebijakan perusahaan. Yang kedua, saham preferen. Saham preferen ini berbeda dari saham biasa. Pemilik saham preferen
hanya memiliki sedikit kewajiban dan tidak memiliki hak untuk memilih. Namun demikian, mereka biasanya memiliki hak klaim atas aset dan pendapatan perusahaan yang lebih dari hak pemegang saham biasa. Lalu ada tambahan modal yang disetor. Ekuitas ini didapatkan dari tambahan investasi yang diberikan oleh pemegang saham di luar saham pokok mereka sendiri. Pos ekuitas seperti ini juga umum disebut sebagai kontribusi surplus, yang mana lebih tinggi daripada pos-pos ekuitas yang lainnya. Nilainya pun bisa berubah sesuai dengan untung atau rugi yang didapatkan oleh perusahaan dari penjualan saham. Lalu ada data sumber modal perusahaan. Berdasarkan sumbernya itu, modal ini dapat terbagi lagi menjadi dua. Ada internal dan eksternal. Yang pertama itu modal internal. Modal internal adalah modal yang berasal Apa? Bangsa dan mereka. modal yang berasal dari kekayaan pemilik perusahaan, modal dari para pemegang saham, penjualan surat berharga, atau modal yang didapatkan dari laba perusahaan. Contohnya itu seperti kendaraan, inventaris, alat produksi, tabungan pribadi, gedung, saham dan tanah, dan yang lainnya. Lalu modal eksternal itu adalah modal yang didapatkan selain dari kekayaan perusahaan. Biasanya ini diperlukan ketika keterbatasan sumber modal internal yang ada, terus pengelolaan perusahaan khawatir kalau modal internal ini tidak dapat mencukupi untuk menjalankan maupun mengembangkan aktivitas bisnis. Contohnya itu pinjaman dari bank atau koperasi. Lalu ada gaji karyawan yang belum terbayar, biaya produksi yang belum dibayarkan ke supplier, dan juga investasi yang disetor oleh investor. Lalu ada laba yang ditahan atau bisa dibilang retained earnings. Laba ditahan ini merupakan laba atau untung bersih kumulatif pada operasional perusahaan di tahun sebelumnya. Oleh sebab itu keuntungan tidak dibagi tapi ada di perusahaan. Meskipun begitu, laba ditahan bisa saja dibayarkan sebagian ke pemegang saham sebagai dividen dan sebagian lagi ditahan. Keputusan seperti ini sepenuhnya ada pada tangan pemegang saham. Baiklah, selanjutnya mengenai kebijakan dividen. Kita ketahui sendiri dividen itu adalah nilai pendapatan bersih perusahaan setelah pajak dikurangi dengan laba ditahan atau retained earnings yang ditahan sebagai cadangan perusahaan. Maka ini mengartikan bahwa kebijakan dividen menurut Bapak Hardito dan Martono tahun 2012 pada halaman ke-270 yakni keputusan apakah laba yang diperoleh perusahaan itu pada akhir tahun akan dibagi kepada pemegang saham dalam bentuk dividen atau akan ditahan untuk menambah modal guna pembiayaan investasi di masa yang akan datang. Kemudian ada beberapa faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen itu sendiri. Pada poin pertama yakni dana yang dibutuhkan perusahaan. Jadi apabila di masa yang akan datang misalnya di perusahaan itu melakukan investasi yang membutuhkan dana yang besar atau modal, maka melalui pengisian laba ditahan tadi maka laba yang ditahan itu pun akan besar. Hal ini juga mengakibatkan dividen yang akan dibagikan itu akan kecil. Kemudian pada poin kedua yakni likuiditas.
seperti namanya liquid, dividen yang dibayarkan bisa dalam bentuk dividen tunai dan dividen saham. Semakin tinggi tingkat likuiditas perusahaan, maka semakin besar pula dividen tunai yang mampu dibayar perusahaan kepada pemegang saham. Dan yang ketiga yakni kemampuan perusahaan untuk meminjam. Maksudnya adalah dimana sumber dana perusahaan adalah dari pinjaman. Jika perusahaan dimungkinkan untuk membayar dividen yang besar karena perusahaan memiliki peluang atau kemampuan untuk memperoleh dana dari pinjaman. Semakin besar kemampuan perusahaan untuk meminjam, maka semakin besar pula dividen yang akan dibayarkan kepada pemegang saham itu sendiri. Kemudian yang keempat yakni pengendalian perusahaan. Jika perusahaan membayar dividen yang besar, kemungkinan perusahaan memperoleh dana dengan menjual saham baru untuk membiayai peluang investasi yang dinilai menguntungkan. Dalam kondisi demikian, kendali pemegang saham lama atas perusahaan kemungkinan akan berkurang. Jika pemegang saham lama tidak berjanji untuk membeli tambahan saham baru yang diterbitkan perusahaannya. Kemudian pada poin terakhir ini inflasi. Semakin tinggi tingkat inflasi, maka semakin turun daya beli mata uang. Hal ini berarti bahwa perusahaan mampu menyediakan dana yang lebih besar untuk membiayai operasi maupun investasi perusahaan pada masa yang akan datang. Apabila perusahaan untuk mendapatkan dana yang berasal dari luar perusahaan terbatas, salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan dana tersebut adalah melalui dana internal atau disebut dengan laba ditahan. Dengan demikian, jika inflasinya meningkat, maka dividen yang dibayarkan akan berkurang, begitupun sebaliknya. Kita masuk ke nilai buku ekuitas atau NBE, katanya merupakan salah satu bentuk kecacatan akuntansi yang mencerminkan besarnya nilai yang dimiliki oleh pemegang saham jika semua aset dilikuiditasi dan dikurangi dengan kewajiban perusahaan. Seperti contohnya pada rumusnya yakni total aset dikurang total kewajibannya. Contohnya pada PTIB adalah perusahaan mempunyai kegiatan usaha di bidang distribusi mebel. Kemudian memiliki aset mobil angkutan sebanyak 3 buah yang mereka beli pada 17 Februari 2017 seharga 500 juta rupiah. Dalam menghitung asetnya, maka menggunakan metode penyusutan garis lurus dalam menghitung besarnya penyusutan. Kemudian masa manfaat mobil angkutan terhitung selama 5 tahun, maka kita kalikan ke dalam rumusnya dulu untuk menghitung berapa penyusutan per tahun. 500 itu dibagi 5, hasilnya 100 juta. Sehingga penyusutan mobil di tiap tahunnya sebesar 100 juta rupiah. Misalnya pada laporan keuangan per 31 Desember nih tahun 2020, setelah 3 tahun akumulasi penyusutan mobil angkutan tersebut adalah dikalikan aja 3 tahun kemudian sebesar 300 juta. Sehingga jika diakumulasikan penyusutan itu kan 300, maka nilai buku dari aset mobil tersebut per 31 Desember 2020 tinggal dikurangkan aja sehingga nilainya 200 juta rupiah. Baik, itu dulu dari kelompok 5. Semoga yang kita pelajari dapat menambah wawasan dan tambah suka sama pelajaran ini. Semoga juga ya begitu. Saya sudah jadikan undur diri. Terima kasih. Silakan berikan pertanyaan. Wah, kamu ditulis juga dong ya? Ya, yang di belakang silakan. By WA aja pertanyaannya. Berarti boleh duduk. Ya, oke. Oke, kelompok 5 udah presentasi ya. Yang mau tanya silakan by WA. Kelompok 6 silakan maju. Absennya. Kelompok 6 ada. Saya mau jelasin dikit. Tadi contoh yang kelompok 5 kasih tentang nilai buku itu larinya ke aset bukan ke ekuitas. Jadi contohnya tuh harus yang nilai ekuitas ya, biar lebih nyambung ya.
harga saham misalnya kalau dihitung pakai nilai buku harganya 1.000 per lembar, nilai pasarnya 1.200 per lembar. Kalau di hitungan manajemen keuangan itu ada rasio yang namanya price to book value. Kita ikuti aja namanya price to book value. Price-nya adalah 1.200, book value-nya berarti 1.000. Artinya harga pasar dari saham itu 1,2 kali lebih tinggi dari nilai bukunya perusahaan. Nilai buku ini dapat dari mana? Total semua komponen ekuitas dibagi jumlah lembar saham. Jadi ekuitas itu ada beberapa komponen. Ada komponen modal saham biasa, saham preferen, ada saham treasury, modal tambahan di setor, laba ditahan dan dividen. Ini untuk lebih jelasnya bisa dipelajari di video pembelajaran, ada juga di materi. Sudah saya masukin di Google Drive ya. Nanti lebih jelasnya baca aja dari sana. Bedanya saya Treasury dengan saham biasanya, Pak. Oke. Biasanya preferen ini dianggap satu aja dulu ya. Ini yang kita invest, kita keluar dana. Jadi kita memiliki saham di perusahaan tersebut. Biasanya dalam bentuk lembar saham. Treasury itu kalau di perusahaan bursa efek, dia kan sahamnya diperdagangkan untuk masyarakat. Misalnya 30% saham perusahaan itu dijual kepada masyarakat. Itu transaksi biasa ya. Sekarang perusahaan mau menarik, dia menarik kembali saham yang dia miliki yang sudah beredar itu. Dia mau menarik 10%. Berarti jumlah saham beredar di masyarakat tinggal 20%. Saham 10% yang dia beli kembali itu namanya saham treasury. Modal tambahan di setor atau tambahan modal di setor atau paid up capital apapun itu istilahnya sama maknanya. Itu kalau kita membeli saham misalnya harganya 1.000 nih, harga nominalnya 1.000, kita belinya dengan harga 1.200. Nilai nominal sahamnya kan tetap 1.000. Selisih 200-nya itulah menjadi tambahan modal di setor. 200 kali lah berapa lembar saham, 200 rupiah kali 1 juta lembar saham, berarti 200 juta rupiah ya. 200 juta rupiahnya disebut sebagai tambahan modal di setor, yang sisanya ke saham biasa. Kalau laba ditahan itu adalah akumulasi laba sampai periode saat ini. Sekarang tahun 2023 ya. Laporan keuangan berarti masih per 31 Desember 2022 kan? Kalau yang tahunan. Laba ditahan itu artinya akumulasi laba sampai per 31 Desember 2022. Jadi laba itu dikumpulin ke akun yang ini. Kalau dividen itu pembagian hasil. Kalau kita mau investasi, kita tentu berharap ada imbal hasil ya kita terima. Imbal hasilnya itu bisa berupa dividen. Posisinya juga di ekuitas. Itu yang mau saya tambahkan. Pertanyaan? Ya. Jadi saham yang ditarik itu harganya, harga yang ditarik kembali itu tetap mengikuti pasaran itu. Bebas ya. Bisa lebih tinggi, bisa lebih rendah. Berarti dia harus buat perjanjian dulu atau gimana? Diumumkan itu. Diumumkan di surat kabar atau media online. Cuman biasanya
saham treasury akan dibeli dengan harga yang lebih tinggi. Logikanya gini, saya punya perusahaan, kalian masyarakat untuk beli saham perusahaan saya. Sekarang harganya 100 rupiah per lembar. Mau nggak saya beli kembali dengan harga 90 rupiah? Nggak mau kan? Kalian rugi dong 10 rupiah. Jadi mau nggak mau, karena saya mau saham saya kembali ke saya tentu menawarkan harga yang lebih tinggi, 105 rupiah misalnya. Berarti kalian dapat keuntungan 5 rupiah per lembar saham yang kalian miliki. Jadi saham treasury bukan yang nggak boleh lebih rendah, boleh, tapi kecenderungannya biasanya lebih tinggi harganya. Oke. Ini udah ada beberapa pertanyaan ya. Oke. Kelompok 6. Silakan kelompok 6 maju dulu. Panas eh. Itu AC-nya mati sendiri. Mati sendiri. Gak tahu Pak. Coba satu ke ruang itu, dosen panggil Abang Bang Nanda. Oke, Pak. Ya. Satu ya ada yang dua. Salah lagi. Materinya udah kirim.
Pak, nanti kata bapaknya kan hasilnya nanti dihidupin lagi, nanti mati lagi tuh, udah rusak tuh prosesnya. Oh, udah. Oke, udah kirim ya? Oke, silakan mulai. Selamat malam semua. Perkenalkan nama saya, kami dari kelompok 7. Nama saya Michael. Enam ya? Enam. Kita kelompok 12. Dimulai nama saya Michael. Nama saya Iqbal. Nama saya Iman. Di sini kami ingin membahas tentang sekuritas inklusif dan laba bersaham. Pengertian saham dilusi, penurunan presentasi kepemilikan saham yang sudah ada dan sebagian besar perusahaan menerbitkan saham baru. Saham baru yang dikeluarkan oleh perusahaan tersebut meningkatkan jumlah saham yang tersedia, sehingga menyebabkan biaya saham yang ada akan turun atau menjadi terdilus. Penyebab dilusi saham. Penyebab dari dilusi saham bisa beragam. Di antaranya adalah penawaran umum, perdana, IPO. Saat sebuah perusahaan memutuskan untuk mengambil IPO dan menjual sahamnya ke publik, maka secara otomatis jumlah saham beredar akan bertambah dan mengakibatkan terjadinya dilusi saham. Kedua, konversi utang dalam menjadi saham. Ketika perusahaan mengalami masalah keuangan dan tidak mampu membayar utangnya, maka pihak kreditor dapat menawarkan untuk mengkonversi utang menjadi saham. Hal ini mengakibatkan terjadinya penambahan saham yang beredar dan menyebabkan dilusi saham. Ketiga, opsi saham karyawan. Opsi saham karyawan, saat perusahaan memberikan opsi saham kepada karyawannya, maka karyawan tersebut dapat membeli saham perusahaan pada harga diskon di masa depan. Ketika opsi ini dilaksanakan, maka akan terjadi penambahan jumlah saham yang beredar dan mengakibatkan terjadinya dilusi saham. Dampak dilusi saham. Dilusi adalah dampak dari kebijakan penambahan modal yang mempengaruhi nilai portofolio saham para investor. Tidak hanya dari sisi harga saham yang berkurang, dampak lainnya dari dilusi adalah turunnya laba perusahaan. Namun demikian besaran dampaknya tergantung pada jumlah lembar aset tambahan yang diterbitkan. Baik, selanjutnya akan saya presentasikan adalah waran. Pengertian waran adalah sebuah hak yang diberikan kepada pemegang saham untuk membeli lembaran saham pada harga yang telah ditentukan atau harga eksekusi oleh emiten yang menerbitkan dalam jangka waktu tertentu yang telah ditetapkan oleh perusahaan penerbit waran. Di dalam waran ada beberapa karakteristik. Yang pertama adalah mempunyai ketentuan yang sama mengenai jumlah saham yang dibeli per waran. Yang kedua, pencantuman nama perusahaan yang menerbitkannya. Yang ketiga, bila ada perubahan kondisi perekonomian untuk saham yang diberikan kepada pemilik hak waran bisa berubah dan dimodifikasi. Yang ketiga, dibandingkan dengan opsi, waran mempunyai periode jatuh tempo yang lebih panjang, yaitu antara 6 bulan sampai 5 tahun. Bahkan ada jenis yang tidak memiliki periode jatuh tempo yang disebut perpetual waran. Di dalam waran ada juga keuntungan dan kerugian. Yang pertama adalah keuntungan. Keuntungannya adalah yang pertama bisa ditebus menjadi saham. Maksudnya ini adalah bisa dikonversi sesuai jangka waktu yang telah ditentukan. Jika ditukar sampai habis masa berlakunya, waran hangus alias kadaluarsa. Yang kedua, bisa dijual di pasar reguler. Waran dapat diperdagangkan di pasar reguler atau sekunder secara terpisah dengan saham induknya. Pemegang waran bisa memperoleh keuntungan alias capital gain dari selisih harga jual yang lebih tinggi daripada harga beli waran. Yang ketiga adalah membeli saham baru dengan harga murah. Bila waran ditebus dengan saham, artinya kamu membeli saham baru perusahaan dengan
harga pelaksanaan jika ternyata harga saham emitnya lebih tinggi dari harga pelaksanaan. Yang keempat adalah berpotensi cuan besar. Saham waran kelihatannya tidak berharga kepada karena cuma bonus, gratis pula. Namun siapa sangka bila saham waran bisa mendatangkan cuan berlimpah bagi pemegangnya jika diperjualbelikan. Kelebihannya adalah tidak dapat dividen dan ikut RUPS atau rapat umum pemegang saham. Maksudnya ini adalah pemegang waran bukan pemegang saham atau pemilik perusahaan, sehingga tak mempunyai hak atas dividen maupun ikut dalam rapat umum pemegang saham selama waran belum dikonversi menjadi saham. Yang kedua adalah kompetensi lebih besar. Sesuai dengan potensi keuntungan yang bisa diperoleh pemegang waran, memiliki saham waran memiliki risiko kerugian, terutama bila harga saham turun lebih rendah dari harga eksekusi waran. Macam selanjutnya adalah kompensasi saham. Kompensasi saham adalah cara perusahaan menggunakan opsi saham untuk memberikan penghargaan kepada karyawan. Jenis kompensasi adalah antara lain saham tunai, yang kedua adalah opsi saham, yang ketiga adalah saham terbatas, yang keempat adalah saham terbatas dengan pembatasan, dan yang kelima adalah kompensasi saham berdasarkan kinerja. Bagaimana kompensasi saham bekerja? Kompensasi saham sering digunakan oleh perusahaan pemula karena mereka biasanya tidak memiliki uang tunai untuk membayar karyawan dengan harga yang kompetitif. Eksekutif dan staf dapat berbagi dalam pertumbuhan dan keuntungan perusahaan kerjaan itu. Namun banyak hukum dan masalah kepatuhan harus dipatuhi, seperti kewajiban fidusia, pelakuan pajak dan pengembangan masalah pengadaan dan karyawan. Selanjutnya adalah EPS atau earning per share. Pengertiannya yaitu pendapatan bersih yang diperoleh perusahaan selama 1 tahun dan dibagi dengan jumlah rata-rata lembar saham yang diedarkan. Yang mana pendapatan bersih ini nantinya dikurangi dengan saham beredaran yang dihitung dalam tahun tersebut. Selanjutnya adalah fungsi EPS untuk perusahaan. Fungsi EPS ada 2. Yang pertama adalah EPS mampu mempengaruhi naik turunnya harga perusahaan. Bila perusahaan bisa meningkatkan laba yang tinggi di setiap lembar sahamnya, maka artinya perusahaan tersebut mempunyai lebih banyak uang untuk bisa diinvestasikan kembali dalam bisnisnya. Yang kedua, EPS juga bisa berfungsi sebagai komponen utama yang digunakan agar bisa menghitung rasio pendapatan ataupun yang lebih dikenal dengan price earning ratio. Selanjutnya adalah faktor yang menyebabkan kenaikan dan penurunan. Yang pertama adalah kenaikan. Yang pertama, laba bersih perusahaan meningkat dan jumlah lembar saham biasa beredar mengalami penurunan. Yang kedua, laba bersih perusahaan naik dan jumlah saham biasa yang beredar berkurang. Yang ketiga, laba bersih perusahaan tetap dan jumlah lembar saham biasa yang beredar mengalami penurunan. Yang terakhir, nilai presentasi penurunan jumlah lembar saham yang beredar di bursa saham lebih besar ketimbang persentase penurunan laba bersih. Selanjutnya yang kedua adalah penurunan. Pertama adalah laba bersih perusahaan mengalami penurunan dan jumlah lembar saham biasa yang beredar berkurang. Yang kedua, laba bersih perusahaan tetap sedangkan jumlah lembar saham biasa yang beredar mengalami peningkatan. Yang ketiga, jumlah laba bersih perusahaan anjlok dan jumlah lembar saham yang beredar mengalami peningkatan. Yang terakhir, persentase peningkatan jumlah lembar saham biasa yang beredar lebih besar ketimbang persentase peningkatan laba bersih perusahaan. Selanjutnya adalah opsi saham. Pengertian opsi saham. Opsi saham adalah suatu perjanjian di antara kedua belah pihak yang berisikan hak bagi investor opsi dalam membeli atau menjual aset yang didasari oleh perjanjian.
Manfaat opsi saham. Yang pertama adalah manajemen risiko. Yang kedua, itu fleksibel. Yang ketiga, memfasilitasi perhitungan perkiraan. Yang keempat, leverage. Yang kelima, diversifikasi portofolio saham. Yang keenam, menambah profit. Harap jaga ketenangan. Selanjutnya adalah jenis opsi, terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah opsi jual. Opsi jual itu hak untuk menjual saham atau aset lainnya pada harga kesepakatan atau strike price dalam jangka waktu yang telah disepakati. Yang kedua, opsi beli. Opsi beli itu hak untuk membeli saham atau aset lainnya pada harga kesepakatan atau strike price dalam jangka waktu yang telah disepakati. Selanjutnya adalah tipe opsi saham, terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah opsi tipe Amerika. Opsi tipe Amerika ini kontrak opsi yang dilakukan kapan saja selama masa berlaku kontrak opsi tersebut masih ada. Yang kedua, opsi tipe Eropa. Opsi tipe Eropa ini kontrak opsi yang baru bisa dilakukan di hari terakhir pada saat tanggal jatuh tempo yang berlaku juga. Yang ketiga, opsi tipe Bermuda. Itu gabungan dari tipe Eropa dan tipe Amerika, yakni opsi dapat dilaksanakan baik pada hari terakhir saat tanggal jatuh tempo maupun sebelum waktu jatuh tempo. Yang terakhir, keempat, opsi bersyarat. Itu dapat dilakukan setelah syarat telah dipenuhi, yakni tercapainya suatu harga tertentu pada aset acuan. Jadi kesimpulannya adalah dalam dunia investasi mungkin untuk memahami berbagai instrumen keuangan seperti saham, ilusi, waran, kompensasi, saham, PS dan opsi. Instrumen memiliki resiko dan keuntungan yang berbeda-beda. Investor harus memperhatikan faktor-faktor seperti rasio utang terhadap ekuitas, kinerja keuangan perusahaan dan persaingan di industri sebelum membuat keputusan investasi. Dengan memahami instrumen-instrumen keuangan ini, investor dapat mengoptimalkan portofolio investasi mereka dan mencapai tujuan keuangan jangka panjang. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Ada pertanyaan? Silakan berikan pertanyaan ke kelompok yang ini. Ya, WA juga, Pak. Iya, via WA. Silakan duduk. Oke, kita lihat yang dari kelompok sebelumnya dulu. Sudah ada beberapa pertanyaan di sini. Pertanyaannya Angel Melia. Pengaruh yang timbul jika perusahaan menggunakan metode nilai buku dalam pengukuran investasi. Pengaruh yang timbul jika menggunakan metode nilai buku. Pertanyaannya Angel sudah dijawab Julie ya. Semakin tinggi nilai buku, semakin menurunkan return saham. Perusahaan memiliki nilai buku tinggi, cenderung return saham lebih rendah. Jawabannya agak aneh sih. Kok bisa dikatakan nilai buku yang tinggi, return sahamnya cenderung rendah? Dari kelompok Erika dan Febiona bisa bantu jelaskan kenapa alasannya begitu? Bisa berpengaruh, tapi statementnya dia langsung mengatakan nilai buku tinggi, return sahamnya jadi rendah. Dia harusnya nggak seperti itu sistemnya.
Oke, sambil menunggu kita cek pertanyaan lain ya. Dari Maisita Dwi, bagaimana ekuitas pemegang saham ditentukan? Belum dijawab ya? Berikutnya pertanyaan dari Agus, mengapa saham treasury tidak boleh diperlakukan sebagai aktiva bank? Sudah dijawab oleh Erika. Selisih jumlah dibayarkan ini tidak diakui sebagai laba rugi. Oke, untuk pertanyaan Agus sudah dijawab oleh Erika dan jawabannya benar. Saham treasury, ceritanya kan kita membeli kembali saham ya. Perhatian semua, jaga ketenangan. Kita keluar uang kan untuk membeli saham treasury itu. Ketika kita mengeluarkan uang berarti posisi kasnya ada di kredit kan? Berarti debitnya adalah saham treasury. Kita lihat kalau ekuitas ini kan sisi kanan neraca, identik dengan istilah kredit kan? Kenapa saham treasury-nya malah bertambah di debit? Harusnya dia posisinya di kredit. Karena saham treasury ini sifatnya dia mengurangi saham modal kita. Nanti dia akan bertanda kurung atau tanda negatif. Sama seperti dividen. Kita bayar dividen pakai kas kan? Nanti di sini posisi debitnya adalah dividen. Dividen juga harusnya kan di sebelah ekuitas kan? Karena sifatnya dia juga mengurangi, nanti dia di bagian ekuitas dikasih tanda kurung. Jadi kenapa nggak masuk ke akun bank ya pertanyaannya tadi? Tidak diperlakukan sebagai aktiva bank ya karena memang dia bukan itu bagiannya. Dia tetap di bagian ekuitas sebagai pengurang terhadap modal saham kita. Oke, jadi pertanyaan Agus sudah dijawab oleh Erika, sudah cukup jelas. Berikutnya pertanyaan dari Rima. Apakah ada pengaruh dalam pembagian dividen terhadap harga saham serta implikasi terhadap nilai perusahaan? Dijawab oleh Juliana. Besarnya dividen dapat mempengaruhi harga saham, ini oke. Dividen dibayar tinggi, harga saham cenderung tinggi, ini oke. Dividen dibayarkan kecil, harga saham juga rendah. Perusahaan kalau membagikan dividen, saya buka materi saya dulu biar sekaligus jelasin. Ini kalian bisa cek juga di bahan ajar atau di video pembelajaran. Teori sinyal dividen. Biasanya yang ambil manajemen keuangan atau akuntansi keuangan, topik skripsinya kadang-kala mengambil tentang nilai perusahaan, struktur modal, atau kebijakan dividen. Biasanya itu yang paling sering diambil ya topiknya. Sebentar. Berisik sekali di luar ini. Pak, kalau pindah kelas boleh nggak Pak? Kita Pak, cari kelas kosong yang ada AC-nya Pak. Daripada kayak gini Pak. Boleh ya? Boleh. Macam
Kita lihat minggu depan aja lah. Kalau AC-nya masih rusak, minggu depan kita tukar ruangan aja. Karena kalau pindah sekarang udah tanggung juga ya. Udah mau selesai. Udah mau pulang Pak? Iya, kan tinggal jawab pertanyaan aja. Oke Pak. Kalau tidak memungkinkan ya kita lewat WA. Oke, perhatikan dulu sebentar ya. Baik Pak. Baik Pak. Teori sinyal dividen. Ketika kita mau membagikan dividen, itu nggak boleh langsung diumumkan. Tidak boleh langsung umumkan kita mau bagi dividen. Itu harus melalui rapat umum pemegang saham terlebih dahulu. Tapi saat rapat umum pemegang saham atau RUPS itu tidak serta-merta hanya dividen yang dibahas kan? Banyak yang dibahas di sana. Jadi RUPS itu tidak selalu membahas dividen. Nah, ketika kita mengumumkan dividen itu belum boleh sebelum kita nyatakan RUPS. Berarti kan kita harus nyatain dulu kita ada RUPS. Ketika kita nyatakan RUPS itu mengirim sinyal itu. Mengirim sinyal kepada investor. Kita sebagai investor yang menangkap sinyal tersebut akan berpikir, kira-kira RUPS ini akan bahas apa ya? Mana tahu akan membahas tentang dividen. Kira-kira kita bisa dapat dividen berapa ya? Pasti itu yang timbul di pikiran investor kalau mendengar RUPS untuk perusahaan di Bursa Efek Indonesia. Sinyalnya itu kalau ditanggapi positif itu akan menjadi suatu sinyal positif, berarti investor akan berbondong-bondong untuk membeli saham itu karena diduga hasil RUPS-nya akan menyatakan ada pembagian dividen. Jadi nanti ketika penjatahan mereka dapat jatah. Ingat, ketika kita berbondong-bondong membeli saham, harga saham akan cenderung meningkat. Nah, jadi kalau pertanyaan tadi, apakah dividen bisa meningkatkan nilai perusahaan? Nilai perusahaan itu kan dicerminkan melalui harga saham. Jadi kalau ada pengumuman tentang dividen atau RUPS, ataupun kaitannya segala sesuatunya dengan dividen, itu ada kemungkinan bisa meningkatkan nilai perusahaan. Kembali ke pertanyaan tadi, dividen mempengaruhi harga saham? Iya, itu akan bisa mempengaruhi. Jadi semakin tinggi dividen yang dibayarkan, diharapkan memang akan lebih besar harga sahamnya, sehingga return yang kita dapatkan juga lebih tinggi. Oke, itu pertanyaan dari Rima sudah. Dari pertanyaan Teddy, pembagian dividen mengakibatkan kurangnya kemampuan perusahaan dan menurunkan harga saham. Oke, kalau menurunkan harga saham nggak terlalu ya, karena dividen biasanya cenderung meningkatkan harga saham. Tetapi kalau dia mengurangkan kemampuan perusahaan, itu bisa jadi. Nah, di sini ada ditulis nih, pembayaran dividen yang semakin besar akan mengurangi laba yang ditahan. Ini dijawab oleh Pebiona tadi ya. Artinya kalau kita bagi dividen berarti ada kas kita yang harus keluar ya. Kalau kas yang kita keluar ya berarti ada mengurangi sesuatu di sana. Makanya pertanyaannya mengakibatkan berkurangnya kemampuan perusahaan? Iya. Kemampuan likuiditas perusahaan akan berkurang karena uang cashnya terpakai untuk bayar dividen. Tahu likuiditas? Kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban jangka pendek. Jadi kalau uang kas dia berkurang karena bayar dividen, berarti likuiditasnya jadi berkurang, gitu ya. Catherine, bagaimana jika dividen dibagikan tidak diambil oleh pemegang saham? Kalau tidak diambil ya hangus harusnya. Tapi dengan sistem yang sekarang saat ini, otomatis akan diambil. Otomatis akan masuk ke rekening kita. Jawaban dari Pebiona, jika tidak diambil setelah 5 tahun semenjak tanggal pembayaran akan dimasukkan dalam cadangan khusus. Oh, berarti dicadangkan dulu ya. Kalau sudah lebih lewat dari itu tidak diambil akan menjadi hak perseroan, berarti akan hangus ke pemegang sahamnya. Berarti jawabannya benar. Berikutnya, pertanyaan Kevin,
Bagaimana pemegang saham dapat memperoleh keuntungan dari kenaikan ekuitas perusahaan? Jawabannya belum ya. Oke. Berikutnya pertanyaan Rafael. Apa yang harus dilakukan oleh pemilik modal agar sahamnya tidak terkena dilusi? Dijawab oleh Michael, memesan HMETD ya, hak memesan efek terlebih dahulu. Itu kalau kita sudah punya saham sebelumnya, saham perusahaan ABC misalnya. Ketika ABC akan menerbitkan saham baru, berarti kan porsi saham kita akan berkurang nih ceritanya. Kita jadi dilusi. Saham kita yang awalnya 30% karena ada yang nerbitin saham baru, misalnya saham kita jadi tergerus menjadi 25%. Dengan nilai uang yang sama ya, tapi persentasenya berbeda. Itu maksudnya dari dilusi saham. Solusinya ya pakai HMETD bisa. Jadi kalau kita sudah punya saham ABC duluan, kita akan diberikan hak duluan untuk memesan efek terlebih dahulu. Kalau kita nggak ambil ya udah, kita jadi terdilusi. Tapi kalau kita ambil, presentasi saham kita masih bisa kembali seperti normal, asalkan kita beli sesuai dengan porsi yang ditawarkan. Jadi jawabannya benar. Berikutnya pertanyaan dari Porlu. Apa yang bisa mempengaruhi naik turunnya harga saham? Belum dijawab ya? Gimana? Yang di bawah terima kasih. Oh, oke. Naik turun didorong oleh kekuatan penawaran dan permintaan ya. Itu hukum ekonomi klasik ya, hukum permintaan dan penawaran. Tapi nggak cuma itu ya. Itu pasti ada faktor fundamental lain. Misalnya ketika laba perusahaannya kurang bagus atau dia rugi juga harga saham bisa turun. Terus pernah dengar istilah saham gorengan? Yaitu saham yang dipermainkan oleh bandar. Kalau yang kayak gitu, itu karena ada isu. Kita tinggal bikin aja suatu isu yang menggemparkan. Misalnya, perusahaan ABC besok akan merger dengan Tokopedia. Tokopedia ini perusahaan besar ya. Kalau ada isu merger seperti itu, diduga akan menimbulkan sinyal positif. Jadi harga saham bisa turun. Tapi kalau misalnya kita bikin isu, besok perusahaan ABC nggak bisa ekspor lagi, dia akan bangkrut. Itu adalah isu negatif, memberikan sinyal negatif. Jadinya harga saham bisa turun. Jadi dari internal maupun eksternal bisa ya. Niko, apa yang terjadi jika investor tidak menggunakan waran sampai masa periode? Dijawab oleh Ricky, akan kehilangan nilai dan menjadi tidak berharga. Ada tanggal kadaluarsa, ya. Kalau yang ada yang pernah main investasi saham di sini? Kevin, investasi saham kamu? Iya Pak. Pernah dapat waran? Enggak mau Pak, enggak mau ikut waran. Berarti pernah ditawari tapi nggak ambil ya? Iya. Waran ketika kita jual harganya lebih rendah kan? Iya. Kalau kita beli harganya kemahalan kan? Iya. Makanya dia tuh nggak bisa gabung sama saham biasa. nanti dia misalnya BBTN Strip W. Itu ya bagi yang suka beli, bagi yang nggak suka nggak usah beli, tinggal dijual aja. Itu opsi ya. Risknya terlalu tinggi. Memang. Risknya itu terlalu tinggi. Dan salah analisa fundamentalnya itu susah.
Susah. Kita ambil saham biasa saja. Ya, kalau yang berani ambil risiko ya kalau ditawari waran ya beli, gitu ya. Kalau di sini jawabannya kalau melewati masa periode akan kehilangan nilai. Ya, kita kan sebenarnya dikasih pilihan kalau waran tuh ya, mau kita beli atau mau kita jual. Kalau kita beli harganya mahal, kalau kita jual harganya kemurahan. Kalau kita abaikan ya kita nggak dapat apa-apa, hangus gitu aja. Berikutnya pertanyaan dari Kevin, risiko dari option ya. Risiko dari option, risiko sistematis, risiko tidak sistematis. Oke, perhatikan semua. Risiko terbagi dua. Sistematis itu yang bisa diukur, yang unsystematic itu yang tidak bisa diukur. Ini penjelasannya sudah cukup panjang dan saya rasa sudah cukup jelas ya. Jadi tidak perlu dibahas lebih lanjut. Kemudian pertanyaan Kevin yang pertama yang ini ya, dijawab oleh Meliona ya, tentang memperoleh keuntungan dari kenaikan ekuitas. Oke, jawabannya Febiola itu sudah benar. Saya tambahin aja, kalau nilai buku itu kan mencerminkan nilai intrinsik dari perusahaan, nilai intrinsik atau nilai buku. Kalau kita mau mendapatkan kenaikan ekuitas ya berarti melalui capital gain ya. Tahu capital gain? Kita kalau investasi yang kita harapkan adalah yang pertama dividen. Dividen itu adalah imbal hasil dari investasi kita. Selain dividen kita bisa dapat juga yang namanya capital gain. Jadi ada dua ya harapan kita kalau kita investasi. Jadi bagaimana memperoleh keuntungan dari ekuitas pemegang saham? Ya melalui capital gain. Tapi bagaimana cara meningkatkan nilai sahamnya? Ya kita buat perusahaannya menjadi perusahaan yang bagus secara fundamental. Fundamental bagus maka di pasaran harganya juga akan lebih bagus. Ini sudah, berarti tinggal dua pertanyaan ini ya. Yang pertanyaan untuk kelompok yang kedua tadi udah semua ya. Bagaimana nilai buku naik, nilai terus-terusannya tadi dikatakan turun oleh Juliana ya. Nilai buku itu kan berarti ekuitas. Nilai buku itu kan dapatnya dari ekuitas. Ekuitas dibagi dengan total lembar saham ya, itu adalah nilai buku. Logikanya ya, kita bicara logika dulu. Kalau perusahaannya punya banyak laba, berarti laba returnnya tinggi ya. Total ekuitas ini kan adalah total angka ini semua kan. Inilah disebut total ekuitas. Kalau labanya besar, berarti nilai bukunya juga akan makin besar. Kalau nilai buku besar, berarti prospek usaha dari bisnisnya itu bagus atau tidak? Bagus. Kalau bagus, return sahamnya bagaimana? Makin tinggi kan? Di jawaban tadi dibilang menurun. Jadi agak bingung juga, kok bisa dikatakan menurun? Harusnya kan kalau semakin bagus kinerja fundamental, harga saham semakin tinggi. Kalau harga saham semakin tinggi, return sahamnya juga makin tinggi kan? Return saham harga ini HS ini harga saham ya.
Harga saham sekarang kurang harga saham periode sebelumnya dibagi harga saham periode sebelumnya. Jadi kalau harga saham cenderung naik, berarti return sahamnya positif dong. Kalau positif berarti bagus, akan agak kabur ya. Ya, Pak, itu return saham ya, Pak? Return saham. Oh iya. Return saham. Harga saham sekarang kurang harga saham periode sebelumnya bagi dengan harga saham periode sebelumnya. Jadi kalau fundamentalnya bagus, harga saham cenderung akan naik. Kalau harga saham cenderung naik, berarti return sahamnya akan bernilai positif. Yang berarti akan naik juga. Makanya kalau nilai buku naik, logikanya harga saham juga ikutan naik. Ingat, itu logikanya kalau kita bermain secara fundamental. Tapi kalau secara teknikal, nggak seperti ini. Cuman di teknikal itu sulit sekali dan banyak sekali asumsi yang digunakan. Seperti asumsi ekonomi makro juga bisa, ataupun isu-isu juga. Kemudian, bagaimana ekuitas pemegang saham ditentukan? Gimana jawabannya dari kelompok yang pertama maju? Bagaimana ekuitas pemegang saham ditentukan? Masita, saya mau konfirmasi dulu ya. Maksudnya ekuitas pemegang saham ditentukan ini apakah porsinya atau jenisnya atau gimana nya? Porsi. Enggak setiap pemegang saham sama kan? Bisa sama, bisa beda. Ya tergantung berapa besar dia investasi kan. Iya. Oh, jadi pertanyaannya faktor yang menentukan. Iya. Oke. Gimana? Pebiona, Juliana dan Erika. Oke, langsung aja biar cepat. Misalnya saham 100 lembar. A punya 20, B punya 30, C 10, masyarakat punya 40. Jadi apa yang menentukan faktor-faktor porsi saham yang harus seperti ini? Ya sebenarnya tergantung dari si perusahaan ini punya dananya berapa untuk investasi di perusahaan yang utama ini. Terus kalau yang ke masyarakat kenapa harus 40%, ya itu juga tergantung kebutuhan mereka. Misalnya perusahaan butuh dana 100 juta rupiah untuk bangun pabrik baru misalnya. Untuk bisa nambah dana milik, untuk bisa nambahin dana kita kan bisa melalui penerbitan saham, IPO, initial public offering ke bursa. Jadinya dari yang awalnya dia hanya punya 60 lembar, karena dia mau ekspansi, butuh pendanaan, dia jual 40 lembar. Dia terbitkan 40 lembar saham, dia jual melalui mekanisme bursa. Jadi yang menentukannya ya sebenarnya dari perusahaan itu juga. Mereka butuhnya berapa dan mereka mampunya berapa. Berarti itu tuh dividen kan? Pak, misalnya dia bagi dividen, dikali aja dengan berapa jumlah saham yang kita miliki. Iya. Iya, Pak. Iya. Itu kalau dividen. Tapi kalau yang menentukan berapa lembarnya, tergantung kebutuhannya mau berapa. Kan itu kan lembar ya. Berarti kan harus dikali nilai nominal atau
nilai pertama kali lah saat dia mau IPO itu ada nilainya. Oke, sudah terjawab semua. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, Agus Setiawan, Albert Michael, Angel Malia, Briano Elwin Kang, Calvin, Catherine, Devi Afrianti, Erika Patricia, Fran Sugianto, Iman Hardin Zebua, James Yunatan Saputra, Juliana, oh ini izin ya, Kevin Long, Kezia. Emang ada berapa Kevin sini? Saya Calvin, Pak. Calvin ini. Saya Calvin, Pak. Mungkin sok-sok Inggris Calvin gitu panggilnya. Margareta, Marina, Mesita Dwi, Melisa, Michael Chen, Michelle, Monica, nggak ada kabar ya. Nelson Wijaya, kamu belum ikut UTS? Belum ikut UTS ya? Ada kan link Google Drive-nya? Di grup loh. Niko Ans Aritonang. Udah. Ada kan diumumkan? Yang paling tinggi? Yang paling tinggi aja diumumkan. Pebiona, Porlu Prasetyo, Rafael Paham, Rima Zulfita, Stephen Darwinson, Teddy Antonio, Ricky Nelson, Sesi, Venesia, ada yang belum dipanggil? Namanya? Briano. Oke. Udah dipanggil semua? Udah ya? Map merah saya di mana? Map merah. Oke. Nelson Wijaya segera UTS ya. Ada kan linknya? Saya baru pulang dari kampung, Pak. Iya. Di kampung nggak ada jaringan. Nggak apa-apa. Linknya ada di sini. Nggak ada jaringannya. Nggak, aku di apa? Oh, Sumatera. ya, nggak ada jaringan. Baru tahu. Oke, kalau gitu sudah selesai materi kuliah kita. Saya terima kasih atas kehadirannya. Selamat malam. Ya, malam.
Astaga, aku nggak punya pena tuh dia. Itu aku.